kepada Ibu dosen dan juga teman-teman semua. Di sini kami kelompok 7 akan membahas tentang pendidikan karakter dan anti korupsi. Yang pertama adalah pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan hal yang sangat krusial pada dunia pendidikan. Pendidikan karakter dapat didefinisikan bahwa pendidikan karakter segala upaya untuk mengarahkan, melatih, memupuk nilai-nilai baik agar menumbuhkan kepribadian yang baik, bijak, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif pada lingkungan dan masyarakat luas. Menurut Wibowo 2012, pendidikan karakter adalah suatu pendidikan yang digunakan untuk menanamkan serta mengembangkan karakter kepada peserta didik, agar mereka memiliki karakter yang luhur. Setelah memiliki maka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Menurut Anas Sahaluddin pada tahun 2013, pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan moral atau budi pekerti untuk mengembangkan kemampuan seseorang untuk berperilaku yang baik di dalam kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya, apa itu pendidikan anti korupsi? Agar dapat memudahkan kita dalam merancang program pendidikan anti korupsi, perlu memahami apa saja yang termasuk kepada tindakan korupsi dan tindakan-tindakan lain yang mendukung terjadinya perilaku korupsi. Istilah korupsi dalam kosakata bahasa Indonesia adalah kejahatan, kebusukan, suap, maksiat, kebejatan, dan ketidakjujuran. Definisi lain, perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan suap, dan sebagainya. Menurut Poer Wadarminta pada tahun 2003. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, yang disebut sebagai tindak pidana korupsi adalah tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, pembuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, dan tindakan lain yang mendukung terjadinya tindak atau perilaku korupsi. Selanjutnya, apa itu pendidikan karakter dan anti korupsi? Keteladanan tokoh serta pemimpin warga serta berbagai grup warga yang bergabung dalam organisasi sosial kemasyarakatan, sehingga nilai-nilai kejujuran, kedisiplinan, kepedulian, tanggung jawab, dan sebagainya dapat diintegrasikan menjadi perilaku serta budaya dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan karakter anti korupsi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi pada peserta didik sejak dini, sehingga mereka dapat menjadi generasi yang berintegritas, jujur, dan bertanggung jawab. Tujuan pendidikan karakter anti korupsi yaitu pendidikan karakter anti korupsi memiliki tujuan utama untuk membangun generasi muda yang berintegritas, bermoral, dan memiliki kepedulian terhadap bahaya dan dampak korupsi. Menurut Ngongo and Kerans pada tahun 2023. Secara lebih rinci, tujuan pendidikan karakter anti korupsi dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, membentuk pengembangan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya, memberikan pemahaman tentang definisi, jenis, dan modus operandi korupsi, menjelaskan dampak negatif korupsi bagi individu, masyarakat, dan bangsa, meningkatkan kesadaran akan bahaya laten korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi, menumbuhkan rasa tidak toleran terhadap segala bentuk korupsi, membangun komitmen untuk melawan korupsi dan menegakkan integritas, meningkatkan rasa percaya diri untuk melaporkan tindakan korupsi. Yang ketiga, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan korupsi, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analitis untuk mengidentifikasi potensi korupsi, membangun kemampuan komunikasi dan advokasi untuk melawan korupsi, meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan kerjasama untuk membangun budaya anti korupsi. Lalu yang keempat, mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi di kalangan generasi muda, menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, akuntabilitas, keadilan, dan kepedulian, membangun kapasitas generasi muda untuk menjadi agen perubahan dalam pemberantasan korupsi, mendorong partisipasi aktif generasi muda dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Yang kelima, meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan peserta didik dalam menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Membiasakan peserta didik untuk berperilaku jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam berbagai situasi. Mengajarkan peserta didik untuk berani menolak segala bentuk penyuapan dan gratifikasi. Mendorong peserta didik untuk aktif dalam kegiatan pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Lalu yang keenam, membangun budaya anti korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Mengintegrasikan pendidikan karakter anti korupsi ke dalam kurikulum sekolah. Mendorong partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam upaya pendidikan karakter anti korupsi. Membangun sistem dan mekanisme yang mendukung budaya anti korupsi di lingkungan sekolah dan masyarakat. Selanjutnya, ruang lingkup pendidikan karakter dan anti korupsi. Pendidikan karakter anti korupsi memiliki ruang lingkup yang luas.
mencakup berbagai aspek kehidupan individu dan masyarakat. Terdapat 5. Yang pertama, penanaman nilai-nilai moral dan karakter. Pendidikan karakter anti korupsi bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan karakter yang menjadi pondasi bagi individu untuk menolak dan melawan korupsi. Nilai-nilai ini meliputi kejujuran, integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, keadilan, kepedulian sosial, dan semangat gotong royong. Yang kedua, penguatan pengetahuan tentang korupsi. Individu perlu memahami berbagai bentuk dan modus korupsi, dampak negatif korupsi bagi individu, masyarakat, dan bangsa, serta regulasi dan mekanisme pemberantasan korupsi yang ada. Pemahaman ini penting untuk membangun kesadaran dan komitmen anti korupsi. Yang ketiga, pengembangan keterampilan hidup bersih dan bertanggung jawab. Pendidikan karakter anti korupsi juga membekali individu dengan keterampilan hidup bersih dan bertanggung jawab. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat untuk melawan korupsi. Pendidikan karakter anti korupsi mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Yang kelima, penguatan kelembagaan dan sistem pendidikan karakter anti korupsi juga perlu didukung oleh penguatan kelembagaan dan sistem yang anti korupsi, di mana pendidikan karakter anti korupsi merupakan keberlanjutan yang membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak, baik pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, maupun media massa. Dengan menanamkan sistem yang mendukung, diharapkan generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang berintegritas dan berkomitmen untuk membangun bangsa yang bebas akan korupsi. Selanjutnya, nilai-nilai anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi adalah suatu sikap anti dengan kegiatan perilaku korupsi. Dengan dilaksanakannya pendidikan nilai, semoga bisa mengatasi berbagai permasalahan bangsa terkait dengan korupsi. Nilai-nilai ini ada 4. Yang pertama, kejujuran. Kata jujur mempunyai arti lurus hati, benar, tidak berdusta, dan tidak berbohong. Jujur juga mencerminkan kesesuaian sikap antara perbuatan dan perkataan. Jujur merupakan suatu sifat yang perlu dimiliki setiap individu supaya dapat dipercaya dalam melaksanakan kegiatan sosialnya. Apabila sikap jujur tidak kenalkan dan dilaksanakan sejak usia dini, maka ketika individu tumbuh dewasa kelak akan susah untuk berperilaku jujur. Yang kedua, keadilan, di mana karakter yang adil mulai ditanamkan dalam diri mereka sejak dini, sehingga siswa dapat belajar untuk mempertimbangkan dan membuat keputusan secara adil dan benar. Nilai keadilan diajarkan dalam pendidikan anti korupsi yang dimaksud agar pelajar mengetahui tindakan yang adil dan dapat menyatakan perlunya tindakan yang adil dalam solusi masalah. Yang ketiga, kepedulian. Nilai kepedulian merupakan fondasi penting bagi kehidupan manusia yang harmonis dan sejahtera. Peduli berarti seseorang mengasihi dan memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya ingin dikasihi atau diperlakukan. Dengan demikian, maka dapat menjadikan dunia ini sebagai tempat tinggal yang nyaman dan damai bagi semua makhluk. Yang keempat, kemandirian. Istilah kemandirian mencerminkan keyakinan pada kemampuan individu untuk mengatasi masalah tanpa bergantung pada bantuan orang lain. Seseorang dianggap mandiri ketika mampu menyelesaikan tantangan, mengambil keputusan sendiri, menunjukkan inisiatif, kreativitas, dan inovasi, sambil tetap memperhatikan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, etika dan moral dalam perilaku korupsi. Etika dan moral membahas perilaku manusia terkait nilai benar, salah, serta baik buruk. Etika berasal dari bahasa Yunani yang berarti kebiasaan atau kewajiban moral, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin yang juga berarti adat atau kebiasaan. Moral lebih bersifat pribadi, sedangkan etika menjadi standar masyarakat dalam menilai perilaku. Dalam pencegahan korupsi, tindakan seperti penyuapan dianggap tidak bermoral dan salah secara etika. Selanjutnya masuk ke pentingnya karakter dalam pemberantasan korupsi.
Pendidikan karakter berperan penting dalam mencegah korupsi dengan menanamkan nilai kejujuran, integritas, tanggung jawab, keadilan, dan kepedulian. Pendidikan ini tidak hanya membentuk pengetahuan, tetapi juga sikap dan perilaku moral individu. Keberhasilannya memerlukan dukungan sekolah, keluarga, dan masyarakat. Dengan karakter yang kuat, seseorang lebih cenderung bersikap jujur dan menjauhi praktik korupsi sehingga dapat membantu menciptakan lingkungan yang bebas akan korupsi. Selanjutnya ada studi kasus. Seorang guru di sebuah sekolah menengah ditunjuk sebagai penanggung jawab kegiatan pengembangan karakter siswa yang didanai oleh bantuan pemerintah. Kegiatan tersebut direncanakan meliputi seminar motivasi, pelatihan kepemimpinan, dan bakti sosial. Untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan, sekolah menerima dana sebesar 25 juta yang dikelola oleh panitia, termasuk beberapa siswa yang bergabung dalam OSIS. Pada awalnya, kegiatan berjalan sesuai rencana, namun seiring berjalannya waktu, beberapa agenda mulai dibatalkan tanpa penjelasan yang jelas. Siswa yang terlibat dalam kepanitiaan juga mulai merasa ada kejanggalan ketika melihat laporan pengeluaran yang mencantumkan biaya konsumsi dan perlengkapan dalam jumlah besar. Padahal kegiatan yang dilaksanakan tidak sebanyak yang direncanakan. Salah satu siswa anggota OSIS menemukan bukti bahwa sebagian dana kegiatan ternyata digunakan oleh guru penanggung jawab untuk kepentingan pribadi. Ia sempat berdiskusi dengan teman-temannya, tetapi mereka ragu untuk melaporkan hal tersebut karena takut dianggap tidak sopan dan khawatir akan berdampak pada hubungan mereka dengan guru. Akhirnya kasus ini terungkap setelah pihak sekolah melakukan evaluasi kegiatan dan menemukan ketidaksesuaian antara laporan keuangan dan realisasi kegiatan di lapangan. Peristiwa ini menimbulkan kekecewaan di kalangan siswa karena kegiatan yang seharusnya bermanfaat bagi pengembangan karakter mereka tidak terlaksana dengan baik. Kesimpulan dari materi hari ini, pendidikan karakter anti korupsi memiliki peran penting dalam membentuk pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Melalui pembiasaan nilai-nilai seperti kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan keberanian dalam menegakkan kebenaran, peserta didik diharapkan mampu menolak segala bentuk tindakan korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Kasus-kasus yang terjadi di lingkungan sekolah menunjukkan bahwa perilaku tidak jujur dan penyalahgunaan wewenang dapat muncul sejak dini apabila tidak ada pengawasan dan penanaman nilai moral yang kuat. Oleh karena itu, sekolah sebagai lingkungan pendidikan harus menjadi tempat yang menanamkan nilai anti korupsi secara konsisten, baik melalui pembelajaran maupun keteladanan dari guru. Dengan adanya pendidikan karakter yang baik, diharapkan generasi muda mampu menjadi agen perubahan yang menjunjung tinggi nilai kejujuran dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang bersih dari praktik korupsi. I wanna show you